Kita kehadiran Giza Osiatski. Halo. Hai Giza, apa kabar? Terserah mau yang mana bebas. Nah, yang itu juga boleh tuh. Nah, Giza tuh sebelumnya wardrobe untuk musikal buat Jakarta Movie gitu. Apa yang kamu rasakan perbedaan dia jadi wardrobe, ngurusin wardrobe itu di film, series sama buat musikal? Ini aku juga belajar banget Iya, sih dari Ko Ernest ya. Iya. Jadi kalau di musikal misalnya ensemble nih, ensemble satu scene bajunya itu punya tema gitu, jadi semua sama gitu. Jadi kan kalau lihat dari jauh enak tuh. Nah kalau di film ternyata kan nggak bisa kayak gitu, betul. kayak aneh dong kalau misalnya kita bertiga lagi ketemu di kafe terus baju kita sama gitu. Kalau di film tuh kalau gue pribadi mas yang suka gue titipkan ke orang wardrobe adalah seragam. Gue suka bilang tolong ya, notes paling penting seragam jangan baru, jangan terlihat baru. Tapi itu aku juga baru pertama kali belajar aging itu penting di film sih. Karena kalau di musikal aging tuh paling cuman kayak misalnya baju putih harus dikuningin karena takutnya nyerap lampu. Jadi warna mukanya tuh gelap. Karena kalaupun musikal petualangan Sherina yang miss pakai seragam kalau bisa baru ya baru aja ya. Iya karena maksudnya kena lighting kan juga enak Jadi dan enak, orang kan iya. nontonnya dari jauh kan. Iya juga sih, bener juga sih. Itu kontradiktif ya. Lumayan ya. Beda. Lumayan ya. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke-214. Kita kehadiran seorang, kalau penata busana bahasa ini apa? Wardrobe dari, dia udah ikut film gue 1 kali, Tinggal Meninggal kemarin. Oh oke. Series gue yang akan tayang juga Nurut Apa Kata Mama, dan film gue coming soon. Oke. Jadi lumayan banyak dapat job dari Lumayan. ya. Semoga dia happy ya. Seneng dong. Kita kehadiran Giza Osiatski. Halo. Hai Giza, apa kabar? Terserah mau yang mana bebas. Nah, yang itu juga boleh tuh. Nah, Giza tuh sebelumnya wardrobe untuk musikal. Masih sih buat Jakarta Movie gitu. Jadi hanya buat Jakarta Moving aja ya. Iya, for now di Jakarta. Jakarta Moving aja. Tapi pertama kali wardrobe tuh musikal dulu apa sebelum musikal udah Gis? Musikal, volunteer dulu aku. Volunteer Pas lagi aku SMA, abis lulus SMA. Malah mungkin SMP ke SMA terus SMA lagi gitu. Di Jakarta Movie, volunteer. Pas Habis lagi, itu selesai SMA kamu sekolah ini enggak? kan Sekolah fashion enggak? Enggak, jadi aku pas lagi libur mau kuliah. Volunteer di Jakarta Movie, kayaknya itu aku masih umur 16 tahun. Buat apa? Project yang mana waktu itu? Pertama kali Gemuruh. Oh Gemuruh yang Sandra tuh ikutan. Sandra itu produser kami teman-teman. Iya. Oke, berarti abis itu kamu kuliah apa sih? Ekonomi. Oke. Oh jauh ya. Jauh ya. Jauh. Oh kan ngatur keuangan, budget beli wardrobe, budget dulu. Itu kuncian. Tapi kamu selesai nggak kuliahnya? Selesai. Di mana kampusnya? Di Jepang. Oh di Jepang. Iya. Di Jepang tuh bahasa Inggris apa bahasa Jepang? Dua-duanya. Oke. Jadi kalau lecture-nya ngomong bahasa Inggris, PowerPoint-nya bahasa Jepang. Jadi dia Giza nguasain 3 bahasa. Kamu bisa bahasa Jepang berarti? Bisa. 3 bahasa berarti. Bisa cengcong dikit lah. 4 lagi sama Padang kan nggak bisa. Dia itu polyglot loh. Apa Gis yang bikin kamu memilih ke jalur wardrobe? Iya. Sebenarnya dari dulu suka banget sama fashion tuh udah paling suka banget. Terus pengen banget dulu kuliah fashion. Tapi nggak boleh karena pokoknya aku ingat banget ngomongnya cuma gini doang. Kalau punya satu skill, kalau nggak bisa ngejualnya tuh sama aja bohong. Kalau nggak bisa ngejual dirinya gitu. Terus aku mikir udah apa ya jurusan yang bisa masuk kemana aja gitu. Terus ketemulah ekonomi di Jepang, gratis, udah berangkat. Kau dapat beasiswa? Beasiswa. Tokyo. Di Beppu. Oke. Berapa tahun di sana? 4 tahun. Nah, kamu waktu kuliah di Jepang ngambil ekonomi itu, di sela-sela itu kamu nggak ngambil kayak short course soal fashion apa enggak ya? Enggak, justru tapi aku sela-sela waktunya aku ini kayak jadi di Jepang tuh ada misalnya kayak apa ya?
acara Indonesia gitu, kayak memperkenalkan Indonesia, itu aku ikut dan itu teater juga gitu. Jadi aku emang mungkin lebih ke teaternya kali ya dibanding. Tapi itu juga kamu udah ngurus fashion wardrobe-nya. Udah itu udah yang kedua. Pokoknya aku sebelum aku kuliah itu aku udah ngurusin Jakarta Movie 2 kali. Di Gemuruh sama di Musika Petualangan Sherina itu aku udah ngurusin. Itu dua-duanya magang. Volunteer. Masih volunteer gitu. Lalu pulang ke Indonesia, pasti kan disuruh orang tua kerjanya hubungan sama ekonomi dong. Betul. Sama kerja nggak? Aku kerja punya bisnis sendiri aku. Si Gelato itu. Oh iya, oke. Iya, jadi aku nggak ada hubungannya sama ekonomi tetap si Gelato itu loh. Tapi pokoknya motonya adalah hobinya diduitin aja gitu. Jadi hobi masak kita bisa duitin, kita duitin. Jadi memang itu udah ini memang udah jelas banget itu. Semua dimonetize gitu. Iya, apapun kita monetize. Orang tua benar-benar nggak nanya yang ini udah sekian tahun di mana nih kerjaan ekonominya gitu. Enggak sih, emang pengennya jadi entrepreneur dan dibolehin. Yang penting kuliahnya benar dan terpakai kan. Iya. Tapi benar sih kuliah ekonominya tuh benar karena kan apapun kerjaannya pasti ada bisnisnya. Gue tertarik sama tadi Giza bilang itu kan segala sesuatu kalau memang bisa dimonetize. Nah, jadi sekarang itu apa yang kamu kerjakan selain kamu ngurusin wardrobe kayak gitu loh? Jadi kalau bisnis ada satu namanya sarungan, baju semua dari sarung. Satu lagi gelato namanya Ziato Gelato. Kalau yang sarungan itu apa? Itu semua sarungan. Cowok cewek unisex. Jadi bajunya semua pakai bahan sarung. Kita jual di offline, online, terus kita mau fashion show nanti. Gitu. Ada Instagramnya kan? Apa Instagramnya? Sarungan, Sarowengan. Nah, sarungan. Teman-teman kita lihat ya nanti ya. Berarti orang bisa custom nggak? Dulu kita custom made, sekarang kita ready to wear. Oke. Store ada di mana? Di Lakon, di Sumarekon. Lakon Sumarekon. Iya. Di sana doang. Sama di Bali. Oh, di Bali ya. Jauh ya. Iya. Ya penting ada yang dekat kita lah ya. Sumarekon 1. Sumarekon. Berarti akhirnya kembali memutuskan ke Jakarta Movie itu pas kapan? Jadi pas lagi pulang lulus kuliah itu aku lagi COVID kan. Pokoknya pulang aja deh daripada aku buang-buang uang di Jepang. Pas lagi pulang aku kerja di Ziato, aku kerjain, terus ditelepon sama Faras, art director Jakarta Movie. Lo kosong nggak? Kenapa emangnya? Iya kita kurang nih, kita butuh penata kostum gitu. Masih inget ya? Padahal udah lama kan? Iya, entah kenapa aku lupa juga. Pokoknya dia ingat aku, dia bilang mau nggak, tertarik nggak? Iya boleh sih, nggak apa, coba aja. Ya udah. Itu langsung nge-chief berarti itu? Langsung nge-chief, itu pertama kali nge-chief. Gitu. Itu apa? Pertunjukan apa? Pertunjukannya apa? Musika Petualangan Sherina yang 2022. Oh karena kamu sebelumnya tuh udah volunteer Musika Petualangan Sherina. Palingnya sebenarnya udah tahu. Iya basic udah tahu lah semuanya, flow-nya tuh udah ngerti gitu. Paling cuman ya mendelegasikan itu ke siapa itu aja sih. Bisa apa tantangannya itu jadi penata kostum untuk musical play? Banyak sih. Karena bisa kamu share apa? Misalnya biar teman-teman juga tahu kan. Sebenarnya kan disiplin kerjanya juga beda gitu. Ada namanya quick change, ada harus ngeplot bajunya apa aja gitu kan. Apalagi biasanya kalau di Jakarta Movie itu semuanya volunteer. Jadi orang-orangnya aku nggak tahu. Maksudnya cara kerja sama orang-orang ini tuh pertama kali banget gitu. Tapi timnya, tim yang under kamu juga volunteer berarti? Semua volunteer. Berapa orang? Tergantung kebutuhan, biasanya 8, 6, kalau sekarang aku 12 gitu, itu bisa tergantung kebutuhannya gitu. Kan itu semua volunteer, aku belum pernah nih kerja sama orang-orang ini, jadi ya itu tantangan. Kenalnya ya di project itu gitu. Iya, jadi beberapa interview gitu. Tapi kan dari situ juga belajar, maksudnya ternyata ada ilmu baru nih apa gitu, misalnya karena aku ngambil dari banyak kampus nih gitu biasanya gitu. Terus quick change juga tiap show pasti punya demandnya sendiri. Misalnya kayak harus ganti baju ini 3 detik ya gitu. Oke. Ya itu semua teknis harus dikerjain sendiri gitu. Itu logik gue ganti baju 3 detik gimana? 3 detik. 3 detik itu paling cepet kayaknya. 3 detik tuh double ya? Satu di double, satu ada yang ditarik, ada yang gitu. Bukan. Iya bener ganti sih, bener ganti 3 detik ya. 3 detik. Jadi pas lagi yang interaksi terakhir itu. Oh iya benar, ada yang dicop ditarik. Iya, jadi interaksi demand dari direkturnya itu adalah dia harus ganti baju di panggung pas lagi layarnya naik
Jadi kan ada layar ghost tuh turun, terus dia pas lagi naik dia udah harus ganti baju dari baju seragam sekolah ke baju kerja gitu. Oh karena ganti tahun ceritanya, ganti periode ya. Berarti Giza juga biasanya kan akan di-brief sama produser sama sutradara untuk sebuah play gitu ya, musical play. Terus nanti kamu yang menentukan juga tone colornya seperti apa gitu ya. Desainnya seperti apa itu dari kamu juga. Betul. Biasanya aku sama art directornya sih akan kayak kong kali kong lah, ini bakal ganti bajunya kapan, bajunya apa, tergantung skrip juga. Termasuk desain bajunya. Termasuk desain bajunya juga gitu. Tergantung juga misalnya kayak aku bikin misalnya ada satu karakter nih, aku juga yang bikin misalnya kayak kita bikin aja dia ceritanya guru atau apa, itu tuh aku bisa punya suara lah di situ gitu. Iya. Gitu. Biasanya kalau ini setiap baju tuh punya backup berapa sih, Gis? Baju yang sama. Buat sebuah kan musical buat play. Jaga-jaga dong, ketumpahan, amit-amit sobek atau apapun. Betul. Biasanya 2 aku. Oke. Untuk show banyak ya. siang dan show malam. Karena tiap pagi aku pasti akan cuci bajunya semuanya. Mekanisme cucinya gimana kamu? Kalau misalnya siang malam ya cuma diganti aja, jadi aku steam semua baju tuh misalnya ada 100, kita steam 100 gitu. Terus nanti paginya kita cuci atau enggak kita biasanya semprot alkohol. Berarti kita contoh misalnya ke interaksi kemarin ya. Interaksi tuh berapa orang yang kamu bajuin kamu? Berapa ya? Ensemble 17. Ensemble 17. Berarti 17 baju itu minimal kali berapa set tiap orang? Kalau untuk interaksi tuh beda lagi, karena interaksi aku bikin bajunya semua dari nol. Custom dari nol ya. Terus kayaknya makanya setema semua. Iya, terus at that time juga kayak nggak possible deh kita bikin 2. Jadi semua itu satu baju tiap pagi kita cuci gitu. Ini kan tapi sehari berapa? Sehari 2 show kan? 2 show. Cucinya itu laundry atau apa? Laundry. Harus ngejar berarti kan yang bisa selesai. Iya, harus selesai kan. Berarti punya set yang pagi sama malam. Enggak. Satu si ensemble tuh pagi dipakai ke malam. Karena biasanya mereka dari show 1 ke show 2 juga waktu mereka istirahat itu cuma bentar. Karena nggak, ini bukan 2 tim ya, orang yang sama ya. Kan ada kan musikal yang 2 tim kan. Bener. Karena orang yang sama, terus mereka cuma punya break misalnya 1 jam ya, 1 jam mereka buat makan gitu, bukan buat ganti baju. Bahkan nggak copot ya? Nggak copot. Kamu nggak ada backup sama sekali? Biasanya itu nggak ada backup. Kalau yang interaksi nggak backup. Gitu. Nyucinya tuh berarti kalau kayak gitu apa? Malam di apa pagi baru? Pagi buta. Berapa jam selesai itu? Iya 3 jam mungkin selesai. 17 baju itu gampang. 17 baju sih masih logik sih sebagai orang yang biasa. Gue soalnya kalau nggak ada ART di rumah gue yang laundry jadi kayaknya bisa sih memang ngasih. Bisa kamu punya penjahit langganan nggak yang udah ada pegangan penjahit belum ya untuk yang ngejahit baju-baju? Punya. Aku ada penjahit langganan, penjahit konveksi, udah punya semua jadi dia suplainya udah cukup solid kamu. Bisa ngepres kos, bisa apa semua. Udah. Dia nggak salah milih dia. Nah, ini sekarang sebentar. Saya pengen nanya ke Dipa nih. Apa yang bikin lu itu memutuskan untuk mempercayakan Giza itu untuk menjadi penata busana? Giza tuh pertama kali di series Indosat. Judulnya Kalau Jodoh Takkan Kemana. Betul kan? Itu pertama kali. Gue tuh kan kalau biasanya bikin series mas, pengennya adalah transisi. Teman-teman yang belum pernah kerja sama, kita mulai cobain di series. Nanti kalau di film biar bisa naik kelas. Lu milih Giza itu waktu lu lagi interaksi? Enggak. Cek toko sebelah. Cek toko sebelah series. Itu kan kebetulan Ernest dan Kristo ada di situ kan. Betul. Jadi gue biasanya nanya ke Ernest, yuk kita mulai regenerasi yuk kru-kru biar kita juga punya. Kadang kan kru yang udah biasa sama kita, ketika kita nggak syuting bisa aja tahu-tahu lagi sama PH lain kan. Wah nggak punya cadangan. Nah gue pengen kita punya layer yuk. Akhirnya Giza nyobain di series, kita happy. Terus kita nyari waktu kapan nih Giza bisa naik kelas masuk mulai ke film. Akhirnya Tinggal Meninggal jadi proyek pertama. Dan kebetulan Kristo sama Giza udah kenal duluan juga. Di 2 kali interaksi dan di musikal Cek Toko Sebelah. Nah kan ada Kristo. Apa yang kamu rasakan perbedaan dia jadi wardrobe, ngurusin wardrobe itu di film, series sama buat musikal? Beda banget. Di mana itu? Jumlah bajunya aja udah beda tuh. Iya, selain jumlah baju. Ini aku juga belajar banget sih dari Ko Ernest ya. Jadi pas lagi aku ngerjain series pertama kali, itu kan aku nggak pernah syuting sama sekali mas.
bener dijorokin kayak syuting loh gitu. Terus jadi aku bener belajar banget kayak kalau di musikal misalnya ensemble nih, ensemble satu scene bajunya itu punya tema. Jadi misalnya kita go with earth tone, earth palette gitu. Jadi semua hijau, coklat itu semua sama gitu. Jadi kan kalau lihat dari jauh enak tuh. Nah kalau di film ternyata kan nggak bisa kayak gitu. Betul. Kayak aneh dong kalau misalnya kita bertiga lagi ketemu di kafe terus baju kita sama gitu. Itu aku belajar kayak bener juga ya logikanya tuh kayak gitu. Itu aku belajar semua dari Koernas. Soalnya pas lagi itu aku lagi lihat di kamera terus Koernas bilang, menurut lu emang nggak aneh ya kalau bajunya mirip-mirip? Terus aku kayak bener juga ya. Mulai dari situ aku mulai ngeplotin kayak baju tuh harus beda. Pokoknya beda deh cara Jadi Giza bikin konsep juga berarti. Biasanya kalau film kan dapat brief dari sutradara sama produser yang ditetapkan sama art dong tentunya kan. Habis itu kamu ngebikin konsep kan. Iya, aku memplot baju-baju itu kan. Kamu mau seperti apa? Kamu nanti habis itu kamu presentasiin. Misalnya di scene berapa, kalau di film ya, misalnya scene berapa aku mau bajunya aku ini gitu. Itu kan sebenarnya secara warna aku juga harus mikirin tuh gitu. Kalau di musikal kan aku tinggal ya udah yang penting warnanya hijau, coklat, enak dilihatnya, aman gitu. Kalau di film ternyata tidak seperti itu. Nah, kalau di film sama series, kamu itu tetap bikin atau kamu beli kan, karena ada beberapa juga beli kan kayak gitu loh. Beli sih, tapi pun di musikal aku juga banyak belinya kok. Nggak semuanya harus dijahit ya. Pun aku jahit pertama kali yang beber full dari nol itu di interaksi aja gitu. Mostly sih pasti beli sih, paling implikasinya adalah kalau beli tuh gudang saya makin banyak. Karena tuh biasanya dibalikin kan ke PH. Dibalikin. Gue sih kadang-kadang bilang Giz kalau yang mau bawa aja karena Giza akan bantuin saya mensortir baju di gudangnya Imaginary yang sangat banyak banget gitu. Gimana tapi Giz dari akhirnya yang nggak sengaja jadi wardrobe, akhirnya jadi ke film. Loncatannya cukup tinggi dan cepat. Iya benar-benar aku juga apalagi setuju. Project yang kita akan jalan ini Imaginary sama Giza nih. Giza akan naik kelas lagi nih. Projectnya skalanya lumayan gede. Kagetnya sih Giz ketika masuk ke dunia film yang berbeda ini, nggak tahu dari Giza. Karena mediumnya kan beda kan. Iya, kaget banget lah. Ditambah aku nggak pernah di environment film gitu. Maksudnya ketemu orang-orang yang emang basicnya film, sekolah film. Terus gue siapa nih gitu. Itu lumayan kaget tapi seru banget. Terus juga orang-orang di Imaginary tuh welcome banget, ngajarin banget gitu. Jadi aku dengan transisi itu sih lumayan happy ya gitu. Iya. Tapi berarti untuk sekarang kamu jalanin dua-duanya ya? Iya, dua-duanya. Jadi tetap buat musikal juga di film atau di series. Jadi dia nggak memilih dia jalanin selama timeline-nya aman lah. Dia jalanin selama timeline aman mah. Dan untuk musikal kamu memang cuma mau kerja bareng sama Jakarta Moving aja berarti ya? Untuk saat ini lebih enak seperti itu karena tektokannya udah enak. Cuman emang kita kan kita juga membuka opportunity itu. Terakhir kita kerjasama sama Andovi bikin polarisasi, terus sama Aulion juga bikin musikal dangdut gitu. Jadi emang kita mungkin lebih ke arah sana gitu. Musikal dangdut kamu juga sama kamu. Iya. Biasanya kalau misalnya jumlah orang yang contohnya misalnya kalau tinggal meninggal tuh ya sebenarnya lumayan banyak. Lumayan banyak. Gimana sih mengatur bahwa jangan sampai ada yang ngulang atau jangan sampai ada yang tahunnya sama deh, kita harus ganti terus, beda terus apa gimana biasanya guys? Untuk di film atau? Iya, film. Biasanya sih aku sama, kalau terakhir pas lagi tinggal meninggal, aku sama Kristo justru emang sama Kak Ciu itu tektokannya lumayan sering tuh. Jadi misalnya kayak kita sepakat atasan baju gitu, itu tuh bisa dipakai 2 kali gitu, keluar 2 kali, keluar 3 kali itu masih aman karena ya normal aja nggak sih, itu kan baju mereka sehari-hari gitu. Dan emang ini kan ceritanya di kantor, nggak mungkin dong bajunya 20 hari beda semua, beda terus gitu. Kita aja ke kantor pasti pakai baju yang sama. Iya, kayak seminggu, at least seminggu tuh bajunya itu, terus minggu depan diulang lagi gitu kan. Selalu seperti itu kan. Kalau di film tuh kalau gue pribadi Mas yang suka gue titipkan ke orang wardrobe adalah seragam. Maksudnya gini, sering banget kita menemukan film-film seragamnya baru. Gue suka bilang, tolong ya, notes paling penting seragam jangan baru, jangan terlihat baru karena
lu kalau kelas 1 SMP bareng-bareng oke lah, bajunya baru semua. Senior kelas 3 SMA tapi bajunya baru semua, itu kan juga agak aneh kan. Agak aneh sebenarnya. Atau misalnya rumah sakit susternya banyak, bajunya baru semua, baru kerja semua nih gitu. Tapi itu aku juga baru pertama kali belajar aging itu penting di film sih. Karena kalau di musikal aging tuh paling cuman kayak misalnya baju putih harus dikuningin karena takutnya nyerap lampu. Jadi warna mukanya tuh gelap kayak gitu-gitu aja sih. Tapi nggak pernah yang kayak ini secara logika gitu. Yang... Karena kalaupun musikal petualangan Sherina yang Mins pakai seragam, kalau bisa baru ya baru aja ya. Iya, karena maksudnya kena lighting kan juga enak. Jadi dan enak, orang kan nontonnya dari jauh kan, Pak. Jadi kayak kalau dia mau bulu kayak mau apa, satu nggak kelihatan, dua ya memang lebih enak dilihat mata gitu. Iya juga sih, bener juga sih. Itu kontradiktif ya. Lumayan ya. Beda ya. Ngelihat kan kalau suami kerja di bidang legal, istri di bidang wardrobe, dia komen nggak sih apa nggak apa-apa udah mensupport apa yang kamu lakukan? Iya, sebenarnya dia harus menerima aja ya. Tapi secara waktu emang beda banget. Kayak aku kan selalu kerjanya Sabtu Minggu, sementara suamiku di Senin sampai Jumat. Jadi satu tidak ketemu, dua ya begitulah. Tapi enaknya adalah semua kontrak-kontrakku kan ada lawyernya ya. Oh benar juga, benar juga. Jadi suami itu lawyer di korporasi. Iya korporat. Jadi kalau ada kontrak dari Padipa saya kirim ke lawyer saya. Gua disuruh sama suaminya. Apa yang kalau dari film gitu yang sekarang kepengen deh nyobain ini, kan nggak harus sama Imaginary loh guys mainnya. Semoga doa gue sih udah mulai ada PH lain yang nanyain Giza. Tapi yang masih aku pengen deh kayak nyobain genre tertentu atau tertentu apa guys? Pengen coba explore. Kalau selama ini kan aku kalau sama Imaginary selalu baju-baju yang preppy ya, maksudnya kayak emang baju rapih, baju bagus gitu. Pengen coba kayak baju tradisional, tapi yang emang harus dieksplor gitu. Cuman takut sebenarnya karena kalau tradisional gitu kan semua harus baca buku, buy book, buy reference itu emang ini, dan itu sebenarnya cita-citaku di film, mau di musikal pengen banget coba yang Indonesia gitu. Dan temanya Indonesia. Ada lagi tahun depan film yang tradisional? Ada. Ya semoga lagi sih ya. Iya tuh. Gitu arahnya emang ke sana, ada. Wah, udah pada nanya ntar apa nih. Tunggu ya teman-teman ya. Gitu. Tungguin aja, tontonnya Tinggal Meninggal dulu tanggal 14 Agustus itu dulu. Bisa bawa berapa tim waktu Tinggal Meninggal? Tinggal Meninggal aku berlima kalau nggak salah. Sama kamu? Iya. Nemuinnya di mana tuh dulu guys waktu tim? Nah, ketika pertama kali kan waktu musikal kan timnya volunteer. Ketika akhirnya masuk ke series, ke film, kamu nemuin timnya gimana guys? Kembali lagi menemukan timnya dari orang-orang volunteer ini gitu. Karena sebenarnya volunteer kan nggak cuman kayak ayo terus nanti nggak kerja lagi nggak gitu. Itu kan sebenarnya aku juga pengen ngelihat enak nggak sih kerja sama dia gimana gitu, cara kerjanya orang ini gimana, terus kemampuan dia paling besar tuh di mana, karena sebenarnya aku nggak bisa menjahit, aku nggak bisa gambar. Emang penutup kostum banyak yang bisa jahit juga ya? Sebenarnya maksudnya itu kan hal basic gitu loh Pak, kayak masa penata kostum nggak bisa ngejahit gitu. Dulu sih saya belajar tusuk jelujur, tusuk nggak tahu, tusuk maksudnya kalau untuk bikin pola gitu-gitu aku tuh nggak, maksudnya kan kayak emang bukan basicnya fashion gitu. Jadi aku memang meng-hire orang-orang yang punya keahliannya di bidangnya gitu untuk aku ambil di project-project berikutnya gitu. Tapi aku emang kayak gitu sih. Jadi Giza itu lebih mikirin konsep ya. Konsep turunannya, nge-manage ya. Intinya ngaruh lah sih. Jadinya kuliah ekonomi itu jadi ngaruh. Ngaruh banget gitu kan. Tapi dulu waktu kecil mau cita-citanya apa guys? Cita-citanya apa ya? Kayak emang fashion sih tetap di bidang fashion. Apa dulu yang pertama kali bikin kayaknya gue suka fashion tuh gara-gara apa? Jadi kalau misalnya setiap ke tukang jahit gitu, ke penjahit, cuman ngomong doang kayak Pak mau bikin baju pakai ini, atasannya pakai kain yang ini, bawahannya pakai kain ini, tolong gambarin ya gitu. Terus udah digambarin, jadi sesuai sama visi misi, maksudnya visinya tuh sama gitu. Ih bagus banget, seneng deh ngejahit dari nol gitu. Jadi emang ngedesain baju tuh seneng gitu. Kayak
apa yang di otak tiba-tiba ada wujudnya tuh senang gitu. Kamu ada keinginan untuk belajar fashion nggak? Pengen. Tapi along the way misalnya sekarang nih ketemu orang-orang yang emang jurusan fashion, misalnya kan yang kerja sama aku suka udah pernah kerja sama ini gitu. Jadi aku tuh banyak belajar dari mereka justru. Kayak Kak ini kalau bikin pola enaknya kayak gini, efisiennya kayak gini. Jangan sampai buang bahan apa gitu-gitu tuh aku belajar gitu dari mereka. Ya akhirnya ketemu project interaksi itu kan project yang custom bajunya satu tema semua gitu. Suka tuh desainnya. Itu waktu bikin desain baju itu kamu yang gambar apa gimana dulu? Aku yang minta tolong digambarin. Karena tiap orang beda-beda loh si ensemble itu kan. Jadi kamu menggambar si belasan orang itu beda-beda. Iya. Jadi emang kita udah ngeplotin dari 17 ensemble itu kita mau semua warnanya abu-abu tapi punya tekstur yang berbeda gitu. Dan kelihatan. Dan temanya emang ceritanya fabric manipulation. Jadi emang mau ada yang di pleats, ada yang dijahit, ada yang di apa itu mau kayak gitu. Gimana ngeplot 17 desain ini dengan 17 orang ini? Apakah memang kayaknya orang ini cocoknya yang ini, orang ini apa random aja? Awalnya aku pasti ngomong sama biasanya ya ini kalau di musikal pun aku juga tektokannya sama koreografer gitu. Nah sama koreografernya misalnya aku ngelihat pose mereka pas lagi show nanti yang A B C dia posenya kayak gini nih formasinya gitu. Nah dari situ aku ngeplotin tuh formasi yang kayak gini warna kuning di A, B, C, D. Jadi kalau di foto nanti bagus gitu. Sama kalau misalnya di interaksi karena emang warnanya sama semua, ya aku menyesuaikan aja sama pergerakannya mereka gitu. Misalnya banyak splitnya, jadi bajunya aku nggak pakein baju yang susah gitu sih. Apa yang terjadi kalau aku nggak tahu ya pada saat interaksi apa nggak di musikal yang lain sih kejadian salah satu pemainnya sakit, berarti baju yang cuman satu tadi harus digantikan sama orang lain. Ada kejadian nggak sih kalau di interaksi? Interaksi alhamdulillah nggak ada. Selama ini aku juga belum ada yang kayak gitu. Cuman kalau buat nanti nih kan mau ada musikal potongan Sherina itu 15 show, kita ada yang stand in. Jadi ada bajunya udah disiapin. Udah ada double-nya. Ya kalau nggak ganti orang bajunya suruh pakai bajunya dia pasti beda ukuran ya. Jadi kamu tahun ini ada film, ada series, ada musikal ya. Series baru beres, baru beres minggu lalu. Film udah beres dan akan persiapan bulan depan gitu. Berarti cukup padat lah timeline-nya. Cukup lah. Saya udah padat. Belum lagi bisnis dia itu kan sarungan sama gelato. Sarungan dan gelato. Iya. Beli sarung dapat gelato. Bisa digabungin lah itu. Kalau nge-wardrobe ya guys, kemarin kalau waktu zaman musikal kan krunya pun di wardrobe-in sama kamu. Iya kan? Bener kan? Itu kalau nggak mungkin ya, kalau di film nggak mungkin ya krunya di wardrobe-in. Iya, kan agak sulit ya. agak berat ya. Agak susah. Gak penting juga sih sebenarnya, nggak butuh. Tapi kalau dengan ngatur ini kan besok musikal potongan Sherina 15 show. Interaksi itu di bawah apa dia? 12. Ini lebih banyak. Karena ada weekdays-nya. Biasanya tuh baju tuh ditinggal apa gimana sih, guys? Kita tinggal. Pasti kita tinggal. Menjaga keamanan baju tuh gimana biasanya, guys? Itu kan ada divisi yang kalau pokoknya kita ada satu tempat, designated tempat yang emang kita kunci tuh ruangannya dan kita selalu foto. Sebelum pergi ya. Jadi kita foto gitu. Atau enggak ya biasanya gitu sih. Gimana biasanya kalau pemain baik di jangan nanya di series dulu, emang di film kalau itu ada. Kalau di musikal aku pengen deh pakai baju ini, bajunya aku bawa aja boleh nggak sih? Buat setelah show iya atau? Setelah show minta. Ada. Biasa dikasih nggak sama? Sebenarnya kan yang ngasih itu karena approval bukan di dia. Bukan di aku sih. Biasanya terakhir aku nggak ngasih. Karena aku takutnya ada rerun. Jadi kayak benar. Tapi ada salah satu talent gue ya, beberapa bulan lalu ikut sebuah pagelaran musikal sih. Begitu selesai, produser itu samperin tuh ke semua pemain dan baju mereka dikasih suruh bawa pulang semuanya. Takut numpuk ya. Mungkin kalau pagelaran itu part of promo juga kali ya. Udah bawa nanti karena akan ngelihat. Iya. Nanti gitu. Mungkin akan bikin. Iya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Kalau film sayangnya agak susah ya. Masalahnya kan baju. Ya ada juga kan pasti. Pas kemarin kamu syuting ada nggak yang? Pasti ada.
aku pengen deh baju ini, ada nggak? Ada banyak banget. Aku udah kayak sebentar ya, bilang dulu sama Diva gitu. Gue sih gak ada masalah kadang, karena paling biasanya suka bilang Giza baju-baju yang karakter utama sih yang penting-penting kalau bisa masih dikit bisa dipakai lagi. Karena enggak, kalau enggak bisa juga jadi masuk ke nggak spesial di film kita kan, perlu dipakai, lebih ke itu aja sih. Berarti next film lu itu yang Giza jadi apa penata kostum juga tuh, itu challenge buat dia banget. Lumayan ya. Karena dibanding film yang sebelumnya secara konsep, secara lebih besar kan, bentuknya berbeda, skala juga lebih besar. Bener. Semoga Giza nggak kapok sama yang itu, harus nggak kapok. Tapi di luar wardrobe sempat kepikiran bidang lain gak sih guys? Iya. Contohnya gue tuh kadang suka percaya bahwa yang kalau nggak total ya nggak akan jadi setengah-setengah aja. Contohnya membesarkan gelato gitu. Sebenarnya kalau gelato itu kan impian keluarga aja ya, jadi itu family business gitu. Pun sarungan juga family business, jadi itu mungkin kayak tabungan masa depan yang nanti gitu. Karena menurutku kalau di wardrobe kan ini semua personal gitu. Kalau misalnya amit-amit aku sakit atau aku misalnya nanti punya anak atau apa, itu kan mungkin berhenti gitu. Ya apa nih yang akan terus berjalan tanpa ada aku di situ gitu. Ya mungkin tabungannya di. Kalau gelato itu online atau apa? Di Jakarta online, di Bandung offline ada 4 tokonya. Oh udah banyak malah ya. Kenapa malah di Bandung yang offline ya guys? Karena di Bandung peminatnya lebih banyak. Tapi pembuatan di Jakarta di Jakarta. Jadi setiap 2 minggu sekali ke Bandung untuk ngirim. Di Bandung malah offline 4. Iya menarik loh. Makanya besok kalau main ke lokasi syuting main Mas. Karena dia pasti bawa. Selalu bawa ya. Suka bawa. Mendekat hari akhir lah. Hari-hari terakhir tuh biasanya ada lah gitu. Kalau hari-hari awal belum gitu. Nah yang ngeracik itu segala macam bukan kamu ya? Aku. Oh kamu juga. Sempat bener ya. Iya dulu. Jadi kalau gelato ini agak ini ya. Kalau gelato tuh sebenarnya resepnya tuh semua matematika gitu. Jadi misalnya secara angka gulanya berapa, itu tuh semua matematika. Jadi pakai lagi ilmu ekonomi. Iya, kepakai lagi tuh si ilmu itu gitu. Jadi emang kalau gelato sangat matematika ya. Iya, ngeracik resepnya tuh matematika gitu. Untuk bikin tekstur yang jadi bagus. Nama brandnya apa gelato? Ziato Gelato. Ziato. Z-nya dari enggak Giza, nggak bisa itu. Tapi keluargaku semua ada Z-nya. Bener juga. Ziats kita adik kan ya. Iya. Berarti nextnya apa kalau dari gelato? Akankah punya tempat offline di Jakarta? Enggak sih, sebenarnya cita-citanya pengen bikin pabrik. Tapi itu kayak mungkin cita-cita 20 tahun lagi kali ya. Gue selalu sempat lihat lu supply aja gitu ya. Pabrik es krim kan berarti dari apa? Susu sapi ya? Iya. Berarti kan gede banget banyak susu sapi ya. Semoga kejadian ya guys. Amin. Dari film ke film dan akhirnya bisa bikin bisnis gelato terus makin lebih besar. Amin. Giza terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih sudah ikutan di proyek-proyek Imaginary. Semoga nggak kapok dan kita bisa bekerja sama dalam jangka waktu yang panjang. Amin. Teman-teman yang udah nonton episode 214, terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 215. Thank you.